Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana masih memberikan kepada kita semua yaitu nikmat iman, Islam dan sehat. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak di sini ingin menerangkan kita belajar sama-sama yaitu bahasa Arab ya. Setelah Bapak melihat pelajaran offline kelas 9 kemarin, waktu saya tanya di kelas itu ada beberapa yang mungkin kurang paham ya. Dan di sini juga saya pribadi menggantikan Ustadz Aziz untuk mengajar bahasa Arab, maka pelajaran bahasa Arab akan kita ulangi lagi ya. Tapi agak cepat pengulangannya biar tidak lupa. Karena kemarin waktu di dalam kelas waktu saya tanya tentang maza, kemudian kemudian mahadza, mazalika, itu hampir banyak yang masih sudah lupa. Maka Bapak ingin mengulang lagi. Ya, mengulang lagi bahasa Arab dari awal ya. Karena kelas 9 itu kan pengulangan ya. Maka kita ulang lagi yang pertama ya. Yang pertama itu hadza sama zalika. Hadza sama zalika itu digunakan untuk kata benda yang tidak ada tak marbutohnya atau tidak ada tonnya ya. Di Ad-Darsul Al-Awwal ya, di buku kalian dilihat Ad-Darsul Al-Awwal. Darsul Al-Awwal itu pelajaran yang pertama itu masalah hadza sama zalika. Hadza sama zalika untuk kata benda yang tidak ada tonnya ya. Hadza kitabun kan enggak ada tonnya belakangnya ya. Zalika qirtasun itu kan enggak ada tonnya ya. Kalau untuk hadza itu digunakan untuk dekat ya, ini. Kalau zalika itu untuk itu, jauh ya. Hadza sama zalika ya. Jadi nanti kalau misalkan menjawab soal itu harus disesuaikan dengan kata bendanya ya. Kalau kata bendanya nggak pakai tak marbutoh, pakainya tentu hadza sama zalika, itu pasti namanya mudzakkar ya. Contoh yang lain apa? Zalika jidarun. Zalika misalkan di sana ada qalamur rasasin ya. Kemudian hadza maktabun, hadza firjarun, itu semua tidak ada ton di belakangnya, maka itu mudzakkar atau kata benda laki-laki. Mudzakkar itu laki-laki. Kemudian yang kedua Ad-Darsul Ats-Tsani ya, kita agak cepat karena antum udah belajar di kelas 7, kita agak cepat. Ad-Darsul Ats-Tsani yaitu ada saburatun ya, ada tollasatun, ada mistaratun, ada minasyatun, kurasatun, mimhatun, nafidatun, miknasatun. Itu yang Ad-Darsul Ats-Tsani, pelajaran yang kedua. Ada ton belakangnya. Kalau ada tonnya ya, berarti pakainya hazihi sama tilka. Hazihi itu dekat, ini ya. Hazihi itu ini, yang benda yang dekat-dekat tuh hazihi. Maksudnya apa? Artinya kan ini. Kalau yang jauh itu pakainya tilka ya. Jauh pakai tilka, tapi yang ada tonnya, hazihi sama tilka untuk kata benda yang ada tonnya, yang mu'anas ya, ya. Contohnya di sini ada hazihi saburatun, hazihi tollasatun, hazihi kurasatun ya. Tilka mistaratun, tilka nafidatun,
tilka minasyatun, ada tun-nya itu namanya mu'anas, kata benda perempuan. Itu pelajaran yang kedua. Paham semua ya? Kemudian ada soal salis. Ya. Kalau ada soal salis, ya kita lihat di sana sudah pertanyaan. Ada pertanyaan ma. Ya. Ada soal salis, pelajaran yang ketiga itu ada kosakata yang ada di buku itu, kan ada kotak atasnya itu ada haitun tembok, kharitatun peta, mibratun itu lautan, ya, musallasun segitiga, penggaris segitiga, musallasun, firjarun jangka, min qolatun busur. Kemudian qalamu hibrin itu pulpen basah atau bisa dikatakan adalah spidol juga bisa. Kemudian muasirun itu penduding itu alat untuk membantu mengajar guru, duding ya dalam bahasa Jawanya, seperti itu, tongkat yang panjang itu. Kemudian di sini yang di ada soal salis di pelajaran 3 itu ada ma, ada a, ya. Kalau ma, ya, misalkan ada pertanyaan ma hadza, maka jawabnya lihat bendanya jauh atau dekat. Kalau bendanya dekat pakainya hadza, nanti jawabannya ma hadza, hadza kitabun. Ma zalika, zalika misalkan qalamu hibrin. Ya. Kenapa kok pakai ma hadza sama zalika? Karena muzakkar. Ya. Ma hadza, ma zalika, maka kata bendanya dicari yang tidak ada tonnya, karena pakainya ma hadza sama ma zalika. Ya, kalau ma hadza sama zalika kalau pakai ton itu salah. Yang betul ma hadza jawabannya, kalau jauh zalika haitun, zalika qalamun, zalika kitabun, dan lain sebagainya. Kalau jauh, kalau dekat ma hadza, hadza maktabun, hadza qirtasun, hadza firjarun, hadza muasyirun, dan lain sebagainya. Itu pertanyaan kalau ma, maka jawabannya apa tadi? Kalau ma hadza, hadza kitabun. Ma zalika, kalau bendanya jauh, saya bertanya ke seseorang bendanya jauh, maka saya bertanya bukan ma hadza tapi ma zalika, apa itu? Kemudian yang bertanya, yang menjawab, dia akan menjawab kalau dia dekat dengan bendanya hadza misalkan kitabun. Kalau jauh zalika kitabun. Seperti itu ya untuk yang ma. Kemudian yang selanjutnya a. Kalau a itu kan artinya apakah, beda dengan ma. Kalau ma itu apa, tapi kalau a itu apakah. Kalau apakah itu jawabnya cuma na'am sama la. Kalau bendanya yang saya tanyakan itu sama dengan yang saya pegang, saya bertanya ke seorang, ya, suatu benda. Nah, bendanya yang saya pegang itu sama, atau bendanya yang saya tunjuk itu sama dengan yang saya tanyakan, maka tentu jawabannya na'am. Contohnya, saya megang buku, ya, ma hadza, mohon maaf bukan ma, ahadza kitabun. Jawabannya na'am hadza kitabun, karena saya megang buku. Ya. Karena saya megang buku, maka jawabannya sesuai dengan jawabannya na'am, ya, karena yang saya pegang itu sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Ya. Kemudian kalau la, ya, kalau la jawabannya lagi mana? Yang saya tanyakan tidak sesuai dengan benda yang saya pegang, ya, tidak sesuai dengan yang saya pegang, ya, atau saya tunjuk. Contoh, ahadza, ini kan saya megang buku, ya, saya megang buku ini. Ahadza qalamun, la, jawabannya la, hadza kitabun. Saya ulangi lagi.
ahada qalamun, la ya, la hadza kitabun. Karena apa? Saya bertanya tentang suatu benda yang dimana bendanya tidak ada, tidak saya pegang. Ya, apakah ini pulpen? Seperti itu kan? Ya, seperti itu. Apakah ini pulpen? Maka yang menjawab tidak, ya. Ini buku. Seperti itu terjemahnya. Ya. Paham ya? Oke. Saya ulangi lagi. Ahadza qalamun, la hadza kitabun. Contoh yang lain. Ahadza maktabun, la hadza kitabun. Ahadza muasyirun, la hadza kitabun. Ya. Ahadza maq'adun atau ahadza kursiyun, la hadza kitabun. Gitu. Ya. Pakainya la itu kalau bendanya tidak sesuai dengan yang saya tanyakan, tidak sesuai dengan pertanyaannya. Ya. Tapi kalau sesuai tadi pakainya na'am. Ya, ahadza kitabun, na'am hadza kitabun. Kalau dekat hadza kitabun. Kalau jauh ahadza kitabun, la zalika kitabun. Kalau jauh. Seperti itu ya. Yang pelajaran ketiga tadi kan ma kemudian a. Ya. Kalau pelajaran ketiga itu untuk kosakata bendanya udah dicampur. Kalau pelajaran pertama tadi cuma yang kata benda tidak pakai tak marbutoh, ya. Untuk pelajaran yang kedua pakai tak marbutoh, ya. Yang pertama ini mudzakar, yang kedua muannas. Pelajaran yang ketiga ini ada yang dicampur, ada yang pakai kosakatanya, ada kata bendanya yang pakai tak marbutoh, ada yang tidak. Tapi di sini sudah masuk pertanyaan pakai ma, kemudian masuk ke pertanyaan a, ada soal asalis ya. Kemudian kita lanjutkan, nanti dibaca lagi. Kalau antum baca insya Allah bisa sambil menerjemahkan. Kemudian pelajaran yang keempat, ya kita agak cepat ya, karena antum sudah belajar dulu di kelas 7. Di pelajaran keempat ada soal robi. Di sana ada pelajaran tentang hunaka. Huna itu di sini, hunaka di sana. Ya. Contohnya huna madrasatun, di sini sekolah. Hunaka masjidun, di sana sekolah. Huna salatun, ya di sini keranjang. Hunaka mim sahatun, ya. Kemudian huna qalamu hibrin, hunaka min qalatun, ya. Huna ardun, hunaka saqfun, ya. Hunaka mim sahatun keset, ya. Kemudian hunaka qalamu hibrin itu adalah pulpen basah atau spidol. Kemudian hunaka min qalatun, di sana busur dan sebagainya. Itu pelajaran yang keempat. Pelajaran keempat hunaka. Sangat mudah sekali ini. Sangat mudah sekali. Tapi di sini ada pertanyaan-pertanyaan tentang aina. Ya, udah masuk aina. Aina itu di mana? Aina at-taqwim. Jadi ada soal robi pelajaran keempat yang paling bawah nomor 2 ya. Nomor paling dari bawah nomor 2. Aina at-taqwim, di mana kalender? At-taqwimu huna, kalender di sini, ya, gitu kan. Kemudian ainal jidar, di mana dinding? Al jidaru huna wa hunaka, ya. Tembok di sini dan di sana. Seperti itu, Nak. Ini sangat mudah sekali. Ya, kalau ada pertanyaan aina, maka jawabannya tinggal kata bendanya disebutkan, ya. Kalau aina itu bisa mudzakar, bisa muannas, ya. Aina, pertanyaan aina itu bisa mudzakar, bisa muannas. Contohnya ainal kitabu,
itu kan mudzakkar. Ainal minqalatu, di mana busur, ya, bisa. Kalau aina itu bebas, ya, bisa pakai mudzakkar, bisa pakai muannas aina, ya, gitu ya. Ainal jidaru, al jidaru, huna, hunaka, ya. Kemudian yang selanjutnya hal, ada pertanyaan hal. Hal ini sama dengan a, sama plek, ya. Hal huna tolasatun, maka jawabannya na'am hunaka tolasatun. Hal itu juga apakah, a itu juga apakah, ya. Jawabannya pakai na'am atau la, tergantung apanya, tergantung jauh dekatnya, ya. Hal huna tolasatun, na'am huna tolasatun, na'am hunaka tolasatun, ya. Intinya untuk hal sama dengan a pakai na'am atau la, ya. Kalau sesuai dengan pertanyaannya pakainya na'am, kalau tidak sesuai dengan pertanyaannya kata bendanya tadi berarti la. Itu yang hal. Kemudian maza, ya. Maza huna, apa di sini, ya. Hunaka saburatun wa kursiyun. Ini sama dengan apa? Ma. Maza sama ma itu sama. Maza itu apa? Ma itu apa? Ya, sama. Ya, karena bahasa Arab itu kaya, ya, kaya dengan peribahasa apa namanya? Perbendaharaan kata. Ya, contohnya jidarun haitun itu dinding, ya. Ya, tapi kalau bahasa Indonesia kan dinding atau tembok, ya, tembok ada, ya. Seperti itu, ya. Jadi maza itu sama dengan ma. Maza huna, di pelajaran yang keempat dilihat di sana ada maza huna, hunaka saburatun wa kursiyun, maza hunaka, hunaku rosatun wa kitabun, hal hunaka tolasatun, la huna mimhatun. Paham, ya, untuk maza, ya, sama hal tadi, ya. Oke, sekarang pelajaran yang kelima, ad-darsu al-khamis. Pelajaran yang kelima itu fauqa, tahta, ala, fi, baina, wara'a, amama. Fauqa, tahta, ala, fi, baina, wara'a, amama. Namanya ini harfu jar. Ya, pelajaran yang kelima ini namanya harfu jar, yang dimana harfu jar itu huruf yang membuat kata benda setelah fi, setelah fauqa, setelah tahta, setelah ala, setelah baina, setelah wara'a, setelah amama itu kasroh. Ya, setelah huruf-huruf ini fauqa, tahta, ala, fi, baina, wara'a, amama itu kasroh. Tidak boleh fathah, tidak boleh dhammah, kasroh, harus kasroh. Itu namanya harfu jar, yang membuat kata setelahnya itu kasroh. Harfu itu huruf, jar itu yang membuat kasroh, ya. Contohnya di sana al-maktabu fil fasli, ya. As-saburatu wal kursiyu fil fasli, ya. Habis fi kan li, anu apa namanya kasroh, fasli, ya. Kemudian al-qurasatu al-maktabi, al-maktabu al-ardi, ya. Hadza maktabun wa dzalika saqfun, ya. As-saqfu fawqal maktabi, ya. Hadzal maktabun wa dzalika saqfun, as-saqfu fawqal maktabi, fawqa, habis fawqa bi. Kemudian al-maktabu tahta saqfi, habis fawqa, tahta, ala, fi, baina, wara'a, amama, itu harus kasroh. Intinya seperti itu. Fawqa itu di atas tapi tidak menempel, tahta, ya, itu di bawah, ala atas tapi menempel, fi di dalam, baina di antara, wara'a di belakang, amama depan. Seperti itu untuk pelajaran yang kelima, ad-darsu al-khamis, ya. Nanti di sana ada baina, ya. Baina itu nanti contohnya yang paling bawah di pelajaran yang kelima itu ad-darsu al-khamis, al-ustadzu bainas saburati wal maktabi. Ustadz di antara, baina itu di antara. Al-ustadzu bainas saburati wal maktabi. Ustadz di antara papan tulis dan
meja. Ya. Asaburatu bainal ustadi wal haiti. Papan tulis di antara ustadz dan tembok, seperti itu, ya. Kemudian di pelajaran yang kelima ini juga ada kata-kata kayak ini, ada yang baru man, ya. Man itu siapa? Tadi yang ma itu untuk kata benda. Madza itu untuk kata benda jawabannya. Tapi kalau man itu siapa, itu nanti jawabannya orang atau mungkin makhluk hidup, ya. Man hunakal kittu. Siapa di sana? Di sana kucing. Nah, man itu khususnya untuk seseorang, ya, untuk orang, ya. Ya. Contohnya di sana man amamat tilmizi ustadzun. Man, ya, man amamat tilmizi, siapa di depan murid, di sana ustadzun, di sana ustadz. Man itu jawabannya seorang, orang, ya. Man amamatil mizi kitabun, itu salah karena pakainya man. Tapi kalau ma amamatil mizi kitabun, itu betul. Tapi kalau man itu untuk orang, ya. Man amamatil mizi ustadz Zainal dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Kemudian man fil fasli, man fil fasli, siapa dalam kelas? Man fil fasli ustadzah Balkis, fil fasli ustadzah Novi dan sebagainya. Itu man, ya. Gitu ya, Nak, untuk pelajaran yang ke 5. Untuk pelajaran yang ke-6 ada soal sadis, insya Allah kita lanjutkan di lain waktu, ya. Ini saya cepatkan dari pelajaran 1, 2, 3, 4, 5, ya, dalam satu waktu, karena ini antum hanya mereview, mengulang, ya, hanya mengulang. Insya Allah antum paham. Terima kasih sudah melihat sudah menelaah ataupun ikut belajar bahasa Arab bersama Ana, ya, Mai, ya, bersama saya. Ya, nanti insya Allah kedepannya kita akan belajar terus, ya, insya Allah untuk bahasa Arabnya sampai antum mungkin lulus nanti kelas 9 kan, bentar lagi lulus mungkin, ya, mungkin sekitar, ya, mungkin 5 bulan lagi, ya, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, ya, udah lulus. Semoga nanti sudah selesai bahasa Arabnya antum paham semuanya. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.